Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Indosat Uridu dan Satria. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di People Fest Indosat Uridu 2021 Journey Towards the New Chapter. Perkenalkan, saya Habil Lutfi dan tentunya sangat antusias sekali nih untuk memandu acara webinar pada kali ini. Jangan lupa bahwa ada fitur live chat yang bisa sahabat dan Satria gunakan untuk saling menyapa, saling berkomentar, dan juga nanti bisa mengajukan pertanyaan langsung sama pembicaranya gitu. Jadi bagi sahabat dan Satria yang sudah datang, sudah hadir nih gitu ya di chatnya bisa dong saling nyapa biar lebih akrab lagi gitu ya satu sama lainnya. Jadi bagi sahabat atau Satrianya yang belum hadir gitu ya pada webinar kali ini, boleh dong diajakin di WhatsApp, di chat gitu ya, supaya bisa mengikuti webinar pada kali ini. Oke, sahabat, topik diskusi kita pada hari ini berbicara tentang post-pandemic future planning, di mana kita akan bahas tentang apa sih yang jadi dampak gitu ya situasi saat ini terhadap financial planning, apa saja yang jadi solusinya nanti dan gimana cara menganalisisnya dan tentunya apa sih untungnya bagi kita gitu. Sesuai sekali bukan dengan keadaan kita saat ini? Nah, dengan keadaan yang tidak menentu ini tentunya kita memang terpaksa gitu ya harus beradaptasi dan akan lebih baiknya kalau kita bisa memanfaatkan keadaan saat ini gitu ya supaya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, selain topik webinar yang seru banget, kami ingin memberitahu nih kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita punya banyak hadiah untuk teman-teman semua. Jadi tadi di awal acara udah dikasih tahu ya, jadi bagi pengumpul stem terbanyak itu akan mendapatkan tiket nonton F1 Uridu Qatar Grand Prix langsung di Qatarnya gitu. Jadi satu dari Indosat, satu dari Satria gitu ya. Gimana caranya kalau seandainya saya nggak tahu gitu F1 ya nggak apa-apa, yang penting pergi aja dulu, ya nggak? Nah jadi ketika teman-teman menyelesaikan menonton satu webinar nanti akan dapat 2 stem gitu. Jadi jangan nonton setengah-setengah ya sahabat dan Satria. Juga ada hadiah menarik bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik gitu ya. Dan untuk sahabat yang dapat menjawab pertanyaan dari pembicara. Jadi nanti bisa saja pembicaranya seketika bertanya gitu ya. Ketika menyampaikan materi, jadi siapa yang paling cepat juga nanti akan dapat hadiahnya. Jadi jangan malu-malu ya untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab nih di kolom chat selama webinar berlangsung. Oke, karena dijamin teman-teman sudah penasaran, mari kita secara resmi berkenalan dengan pembicara kita yang sangat spektakuler. Inilah dia, Ibu Likwina Hananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Bu Ina. Halo, cek. Halo? Yes. Oke. Sudah lebih baik? Oke, Bu Ina sudah siap dengan materinya Bu? Sudah siap. Sudah, ya udah. Karena mengingat keterbatasan waktu juga, silakan Bu Ina. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, sahabat Indosat Uridu dan juga Satria. Hari ini kita akan bahas gimana nih supaya punya keuangan yang kuat selama pandemi sehingga kita bisa survive sama-sama. Ini dia materinya. Post Pandemic Future Planning. Yuk kita mulai. Next Mbak Dea, silakan. Ini sedikit intro tentang saya, nggak usah banyak-banyak ya. Lanjut, kita masuk ke halaman selanjutnya. Disclaimer sedikit, saya adalah financial trainer.
bukan financial advisor, dan tugas trainer adalah membuat peserta paham akan pengetahuan dan keterampilan mengatur uang. Sehingga nanti teman-teman sahabat Indosat Uridu dan Satria bisa langsung praktik sendiri tanpa ada keraguan lagi. Oke, ini adalah masalah umum keuangan sebelum pandemi nih ya. Orang tuh masih ada nih yang merasa kehabisan uang sebelum gaji berikut. Apalagi ini ada tanggal tengah bulan ini tanggal deg-degan karena kagok uangnya belum masuk nih gajian berikutnya tapi tabungan kita sudah menipis. Atau ada yang akrab banget sama utang, best friend sama utang. Ada lagi yang kalau nabung itu selalu pakai sisa. Ya, kalau ada sisanya baru dia nabung, padahal harusnya nabung tuh di depan. Ada lagi nih yang tampilannya kayaknya keren dari atas ke bawah, wah keren banget, tapi ternyata diam-diam dia deg-degan. Sebenarnya punya uang nggak ya untuk makan besok gitu. Ada yang terancam kerja terus sampai tua, nggak pakai istirahat, nggak ada pensiunnya. Atau ada juga di antara kita yang nggak tahu kemana perginya uang kita. Apakah sahabat Indosat dan Satria ada yang merasa seperti ini? Yuk kita cari solusinya, karena ternyata pandemi nggak pandemi, masalah seperti ini ada melulu ya. Nah, selama pandemi apa yang terjadi? Ini ada 4 hal yang selama pandemi ini sering banget saya temukan, yaitu mereka yang nggak punya dana darurat, mereka yang akses terhadap utangnya ini terbuka lebar gara-gara pinjaman online, atau baru sadar ternyata nggak punya asuransi kesehatan, dan terakhir ini nih, lagi marak banget tawaran investasi di mana-mana, ada yang beneran investasi tapi kemudian rugi, tapi ada juga yang ternyata scam alias dibohongin. Kasihan ya kalau sampai kayak gitu. Jadi mesti gimana dong? Gimana kalau kita cari cara yang gampang supaya kita bisa mengatur keuangannya pakai 3 langkah aja. 3 langkah itu adalah financial check-up, investasi sesuai tujuan finansial, dan yang terakhir adalah proteksi. Kita bahas satu-satu ya. Yuk kita mulai. Nah, banyak yang nanya di mana mulainya kalau mau ngatur keuangan dengan baik. Dan saya selalu akan memulai lewat sini, yaitu ngatur lewat financial check-up. Apa sih financial check-up itu? Ini adalah cara untuk bisa melihat keuangan kita seperti apa. Kalau sudah berpasangan, sebaiknya dilakukan bersama pasangan. Ada beberapa cara yang mesti dilihat, ada dokumennya. Ini pakai Excel biasa juga ada, mau cari di internet juga ada. Neracanya seperti apa, lalu arus kasnya seperti apa, dan nanti ada rasio-rasio keuangannya. Kalau cari analoginya dengan keuangan kita, ini bisa mungkin disamain dengan medical check-up. Nah, sahabat Indosat Uridu dan Satria, apakah ada yang sudah pernah melakukan medical check-up? Diambil darah kan, terus diperiksa kadar gulanya gimana, kolesterolnya gimana. Nah, mirip-mirip kayak gini, tapi yang diambil bukan darah, yang diambil adalah data keuangan. Jadi, financial check-up ini seperti medical check-up, cara untuk membuat kita bisa ngerti, oh gini loh keuangan saya yang sesungguhnya. Jadi kita nggak banyak alasan lagi karena angka yang akan muncul di dalam financial check-up ini akan menunjukkan kondisi kita yang sesungguhnya. Yuk kita lihat. Nah, pertama kita periksa neraca dan arus kas. Ini datanya dari sini. Ngambil darahnya tuh dari sini. Neraca adalah potret keuangan kita. Potret per hari ini nih, per hari ini hari Selasa, keuangan saya kayak apa ya? Nah, akan kelihatan apakah kita punya aset lancar dan aset tetap. Kemudian total asetnya seperti apa? Apakah kita punya utang jangka pendek maupun jangka panjang? Dan kalau ada yang suka ngatain, enak dia sih orang kaya. Tunggu dulu, yang kita lihat di media sosial itu adalah pengeluarannya, bukan kekayaannya. Kekayaan seorang itu adalah berapa banyak hartanya dikurangi utangnya. Dan itu nggak kelihatan di media sosial. Yang kita lihat adalah kalau orang mobilnya bagus, dia ada cicilan utang mobil loh. Kalau orang kelihatan pergi liburan, itu dia ongkos semua loh yang keluar. Kekayaannya dia seperti apa? Nggak kelihatan. Jadi kalau mau menentukan, mau ngecek nih kekayaan aku kayak apa ya, lihat dari total daftar harta kita, dikurangi total utang kita, ketemu deh kekayaan bersihnya berapa. Menariknya adalah, kalau ini udah dihitung, kita nggak bisa ngeles lagi. Nggak bisa sok ngaku-ngaku keren atau merasa sedih gitu ya karena keuangan kita berantakan, kalau hasilnya ternyata menunjukkan sebaliknya. Angkanya nggak akan bohong. Dokumen satu lagi adalah dokumen arus kas. Kalau neraca tadi adalah potretnya, maka yang namanya arus kas itu adalah videonya. Kita video ini, keuangan kita itu dari hari gajian sampai gajian lagi kayak apa ya. Buat teman-teman yang gajian akan kelihatan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa si uang itu lari kemana aja. Tapi
kalau ternyata kalian adalah sahabat invoice, ada nih misalnya sahabat Indosat Uridu atau Satria yang kerjanya freelance atau punya bisnis kecil-kecilan, maka mungkin nggak gajian tapi bersahabat dengan invoice, hamba invoice istilah masa kininya. Nah, yang seperti itu akan mesti melihat berdasarkan setiap bulan juga, tapi struktur penghasilannya berbeda. Nah, ada rumus yang gampang untuk bisa ngecek gimana ya buat tahu arus kas saya itu perginya kemana aja. Banyak cara nih, tapi salah satu cara yang paling gampang untuk diingat adalah kita pakai rumus 1, 2, 3, 4. Rumusnya cuma gampang aja 1, 2, 3, 4. 1 itu adalah 10% dari penghasilan kita dipakai minimum. Bukan semuanya ya, tapi minimum untuk menabung. Bisa lebih artinya. 2 artinya 20%, boleh buat foya-foya. 3 artinya 30% boleh untuk cicilan, dan 4 artinya 40% bisa untuk biaya hidup. Ini cuma guidelines aja, jadi mungkin dalam kenyataannya nabungnya bisa lebih banyak, cicilan utangnya nggak ada. Atau mungkin ternyata biaya hidupnya rendah banget karena tinggal sama orang tua, atau sebaliknya biaya hidup jadi tinggi banget karena harus menanggung hidup banyak orang di rumahnya. Tentu saja akan berbeda-beda, ini cuma satu cara aja biar gampang bisa ngitung pakai rumus 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah kita ngisi nih formulirnya, punya neraca dan arus kas, maka akan keluar apa? Akan keluar rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan ini ada banyak sebetulnya, ada 6 atau 7 gitu ya. Tapi di sini saya cuma mau ceritain ada 3 aja, yaitu rasio menabung, rasio cicilan utang, dan rasio saldo kita. Nah, jadi yang dimaksud dengan rasio menabung itu tadi, berapa banyak dari penghasilan kita yang kita udah komit, kita udah janji sama diri sendiri. Aku mau nabung minimum 10%. Kalau bisa lebih dari itu hebat. Buat yang masih pada single dan ternyata masih tinggal sama orang tua, aku punya tantangan, bisa nggak kamu nabung 50% dari penghasilan? Gak semua orang bisa loh, itu privilege ya. Kalau kamu ternyata punya kemampuannya, mumpung belum punya tanggungan, yuk kita nabung lebih banyak. Yang kedua adalah rasio cicilan utang. Utang itu nggak selalu jelek. Tapi ternyata karena penghasilan kita ada batasnya, maka pengeluaran kita pun harus ada batasnya. Cicilan ini harus dibatasi maksimal 30%. Kenapa? Karena kalau lebih dari 30%, hari gajian itu akan muncul wajah-wajah yang sedih banget. Karena gajinya cuma lewat aja untuk bayar utang. Jangan sampai kayak gitu ya. Rasio terakhir adalah rasio saldo. Rasio saldo itu adalah tabungan kita, saldonya berapa, dibagi dengan pengeluaran kita. Nah, ini tuh sebenarnya adalah jebakan Batman. Karena kalau di rasio yang pertama, aku ngakunya nabung 10% dari penghasilan. Nah, rasio saldo ini justru bisa menunjukkan, bisa membuktikan, bener nggak sih nabung 10%? Misalnya ya, nabung 500.000 sebulan. Dalam 3 bulan harusnya ada 1,5 juta dong. Nah, si rasio saldo ini kayak ngecek tanpa sengaja, ih bohong, ternyata nggak 500.000 tuh. Cuman di atas kertas doang nabung 500, tapi nggak terjadi. Ini yang tadi saya bilang, angkanya tidak bohong, jadi kitanya juga mesti jujur sama diri sendiri. Kalau ada satu pelajaran yang saya rasakan banget waktu belajar ngisi formulir financial check-up, ada di belajar jujur pada diri sendiri. Nggak halu lagi. Oke, kalau udah financial check-up, lanjut kita akan menyusun yang berikutnya, yang tentu saja sangat diminati sama anak muda sekarang. Pasti ini sahabat Indosat Uridu dan Satria suka banget, investasi. Ada bedanya, kalau investasi sama saya nggak bisa asal investasi. Investasi itu cuma kendaraannya. Ada yang lebih penting daripada investasinya, yaitu tujuannya. Jangan menggunakan uang sebagai tujuan. Mari menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan begitu hidup kita lebih bermakna. Hidup kita nggak melulu soal uang. Jadi mari kita tentukan dulu tujuan finansialnya. Ada 3 hal yang mesti kita tahu kalau ngomongin tujuan ya. Yang pertama ada judulnya. Yang kedua ada jangka waktunya, dan yang ketiga ada nilainya mau berapa sih? Nah, ini bebas loh tujuannya mau apa. Untuk yang masih muda-muda tujuannya cuma mau ganti handphone, mau ganti laptop, boleh. Mau liburan deh, mau liburan yang deket-deket aja dulu gitu misalnya. Atau nunggu nih pandeminya udah lebih reda, aku mau ke Labuan Bajo ya, sewa 1 kapal rame-rame sama teman-teman. Nabung dari sekarang. Untuk yang sudah berpasangan, udah ada keluarga muda, pasti udah mulai gelisah dong, bisa nggak ya kita nyekolahin anak ya, deg-degan. Saya ingat banget loh pertama kali punya anak masih bayi tuh deg-degan banget. Gimana cara nyekolahin anak ini kalau dihitung-hitung cuma nabung aja, nggak kekejar angkanya karena inflasi pendidikan itu sangat tinggi. Jadi tujuan finansial ini kita sendiri yang menentukan,
Dan betapa pentingnya bayangin kalau kamu naik mobil, yang penting itu mobilnya atau sampai ke tujuannya. Jadi hidup kita ini lebih penting daripada investasinya. Jangan sampai kita dikendalikan sama uangnya, mari kita yang mengendalikan uangnya. Dari situ baru deh kita memilih produk apa nih yang akan sesuai dengan tujuannya. Sama kan, kalau saya dari Jakarta mau pergi ke Medan, maka saya akan cari pesawat mana yang akan membawa saya ke Medan. Saya nggak akan pergi ke bandara dan bilang, saya mau naik pesawat yang paling bagus. Ternyata pesawat yang lebih bagus itu membawa saya ke Banyuwangi. Beda arah kan. Jadi produk itu harusnya melayani tujuan finansialnya. Terakhir, action yuk, jangan ngomong doang. Kalau selama ini ragu-ragu untuk berinvestasi, coba jelaskan alasannya apa. Mungkin karena nggak punya tujuan, atau yang kedua karena nggak punya ilmunya. Sehingga actionnya mundur-mundur terus. Kalau kita udah tahu ada tujuannya, maka kita akan dengan bersemangat ngecek, oh iya ternyata aku harus menyiapkan investasi, karena kalau nggak investasi, aku nggak bisa mencapai tujuan finansial aku. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita mau nunjukin nih bedanya menabung dan investasi itu seperti apa. Compound interest is the greatest mathematical discovery of all time. Ini quote dari Albert Einstein. Menariknya adalah compound interest ini bisa jadi biang kerok keuangan kita, ngancurin keuangan kita kalau bentuknya jadi utang. Tapi ternyata kalau bentuknya jadi investasi, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ini saya mau nunjukin ya perbedaannya, apa yang terjadi pada saat kita berinvestasi atau menabung aja. Menabung tanpa return, uang kita itu nilainya akan tergerus sama inflasi. Jadi nilai uang kita itu adalah 252 juta. Kalau kita nabung terus-menerus dan 1 juta per bulan selama periode yang cukup panjang. Di sini periodenya 20 tahun. Sementara si nilai uangnya itu sudah turun menjadi 178 jutaan karena tergerus inflasi yang besarnya 3,5% per tahun. Pada saat kita berinvestasi di produk yang asumsi returnnya 11% per tahun, maka uang kita 1 juta sebulan ini dalam 20 tahun bisa menjadi 978 juta. Lihat bedanya kan? Nggak harus cari yang 11% kok, mau cari yang 5% aja boleh, mau cari yang 3% aja boleh. Ini cuma ilustrasi aja, jangan lupa ilustrasi itu tidak menggambarkan kenyataan aslinya. Karena kalau kenyataan aslinya berarti uang kita yang 978 itu nggak langsung lancar mulus, dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Oke, tapi udah jelas ya kalau nabung aja ada resiko yang akan kita hadapi. Artinya menabung itu bagus untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang dia pasti berbahaya karena akan kena inflasi. Lanjut. Udah financial check up, udah investasi, actionnya gimana? Oh, ternyata macam-macam produk investasi yang bisa kita pilih. Mau deposito untuk yang jangka panjang, jangka pendek boleh. Mau emas logam mulia, biasanya digunakan sebagai lindung nilai karena bisa melawan inflasi. Mau obligasi karena bisa menghasilkan aset aktif yang menghasilkan penghasilan pasif, ini obligasi. Atau mau saham dan reksadana yang jumlahnya bisa setor sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Apapun pilihannya, semuanya tentu harus dibekali sama ilmunya. Kalau nggak ngerti produknya, bahaya. Oke, lanjut. Ini tips buat berinvestasi ya. 1, jangan asal ikut-ikut. Karena setiap orang punya backstage-nya sendiri-sendiri. Hidup saya dengan hidupnya Habil misalnya MC kita beda. Jadi keputusan investasi kami mungkin akan berbeda. Yang kedua, sesuaikan dengan tujuan finansial. Udah pasti dong tujuan finansial saya dengan tujuan finansial Anda akan sangat berbeda. Berikutnya sumber dana. Ini lagi, kita tuh nggak pernah tahu orang itu punya uang berapa. Kalau kita ikut-ikutan, lihat orang setor 50 juta, saya ikut deh 50 juta lagi. Padahal orang lain tuh 50 juta cuman tabungannya dia sedikit aja, dia punya aset lebih banyak, ada 2 miliar. Padahal kita 50 juta itu semua sisa tabungan kita. Maka pada saat uangnya rugi, minus investasinya, yang cuma punya 50 juta ini akan menderita sekali, tapi yang punya uang 2 miliar, hilang 50 juta itu nggak kerasa. Jadi berhati-hati pada saat mengambil keputusan karena sumber dananya pun tiap orang akan berbeda-beda. Terakhir, mari perhatikan kemampuan diri sendiri. Profil resikonya akan berbeda, maka kemampuan kita untuk berhadapan sama resiko berbeda, ini akan membutuhkan proses, pengalaman, dan jam terbang. Untuk orang yang udah investasi 20 tahun, tentu akan berbeda dengan orang yang baru mau mulai investasi pertama kalinya.
Terakhir, ini kurang seksi untuk dibahas. Biasanya konten finansial itu isinya adalah cuan, ngomongin investasi. Giliran ada yang sakit, harus diopnam masuk rumah sakit. Cair tuh semua investasinya. Nah, kalau kita punya proteksi yang baik, maka kita bisa melindungi keuangan kita. Jangan sampai uang hasil investasi bertahun-tahun itu harus cair gara-gara kita mengalami resiko dalam hidup kita. Nah, proteksi ini bisa melindungi aset. Jadi kalau punya mobil, punya rumah, sebaiknya harus punya asuransi kendaraan dan asuransi rumah. Tapi juga bisa membuat kita melindungi penghasilan kita, terutama untuk kamu yang sudah punya tanggungan. Jadi kalau sudah menikah suami istri, suaminya harus punya asuransi jiwa. Atau suami istri punya anak, maka si ibu bapaknya yang harus punya asuransi jiwa, bukan anaknya. Yang terakhir adalah melindungi keluarga, dan karena kita masih dalam masa pandemi, mari perhatikan bahwa pada saat lagi pandemi atau tidak pandemi, kesehatan itu tetap nomor satu. Gak usah mikirin COVID, kena demam berdarah aja, sama-sama harus masuk rumah sakit. Berapa ongkos yang harus keluar? Punya dana darurat dan investasi yang besar, sebanyak apapun, kalau kita harus diopnam hilang 10 juta, 15 juta, tetap sesek kan? Nah, mari perhatikan supaya asuransi kesehatan yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sakit mau kamar yang kayak apa? Kalau sampai diopnam, kira-kira limitnya mau berapa juta? Ini perlu kita bahas, perlu kita perhatikan sehingga saat membeli asuransinya pun sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan beli asuransi yang cuman kasih kamar 150.000 kalau kamu mau kamar yang 1,5 juta. Nah, yang kayak gitu nih, yang sempet aku sering baca di sosial media menjadi keluhan-keluhan nasabah, itu pasti gara-gara yang mau belinya nggak ngerti, yang jualannya juga nggak ngerti. Sayang banget kan kalau kayak gitu. Jadi ayo bekali hidup kita ini menjadikan uang sebagai alat, bukan kita yang diperalat sama uangnya. Oke, ini tadi jenis-jenis proteksi yang aku sudah bahas. Kesehatan itu berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Minimum ikut BPJS Kesehatan. Kalau mau upgrade, beli asuransi kesehatan swasta juga boleh. Dan buat kamu, sahabat Indosat Ooredoo dan Satria yang punya bisnis kecil, yuk coba mulai dipikirkan beli asuransi grup kesehatan yang cukup untuk semua karyawannya. Karena stres loh, karyawan kalau sakit, bukan dia yang sakit, pasangannya yang sakit, anaknya yang sakit, dia juga nggak bisa kerja dengan tenang kan. Jadi mari kita pastikan mereka terlindungi. Tentang asuransi jiwa tadi aku sudah bahas, ini perlu untuk pemberi nafkah dan terakhir untuk harta. Yuk kita cek karena aku udah ngerasain sendiri pada saat mobil tabrakan, sangat terbantu ketika harus masuk bengkel, harus diobatin gitu si mobilnya. Kita cuma bayar sangat minimum untuk tanggungan sendiri aja, sisanya di cover sama asuransi. Udah 3 yang kita bahas, masih ada satu lagi nih tips memilih proteksi. Jangan lupa tadi manfaatnya sesuai dengan kebutuhan, manfaat versus preminya seimbang. Jangan sampai bayar preminya mahal banget ternyata kita dapatin minim sekali. Premi ini harus sesuai kemampuan. Biasanya aku ngitung kalau penghasilan disetahunkan maksimal 10% nih dari total penghasilan itu yang boleh dipakai untuk beli asuransi. Kenapa? Karena ternyata beli asuransi itu nggak cuma sekali. Setiap tahun kita bayarkan dan jangan sampai ada lapse. Karena kalau lapse berarti tahun depan kita nggak lanjutin bayar preminya, nanti kita yang rugi sendiri. Terakhir, ternyata kebutuhan kita seperti juga hidup kita berubah terus. Jadi mungkin aja nih dalam 3 tahun kebutuhan asuransinya udah berubah harus ganti polis. Mungkin aja nih dalam 5 tahun ternyata umurnya udah berubah atau anaknya nambah 2 lagi, maka kita harus ganti polis. Jadi ada yang disebut dengan rencana, tapi ada juga yang disebut dengan review dari rencana keuangan kita. Lanjut Mbak Dea. Nah, itu tadi 3 langkah untuk merencanakan keuangan yang gampang-gampang aja ya. Mari kita lakukan financial check-up. Tadi saya udah bahas ada dokumennya, tapi jangan lupa cara paling gampang untuk ngatur keuangan itu pakai rumus 1, 2, 3, 4. Masih pada ingat nggak rumus 1, 2, 3, 4-nya? Yang kedua adalah berinvestasi itu sesuai tujuan. Ingat-ingat ya tadi gimana? Jangan sampai kita yang diperalat sama uang. Uang yang menjadi alat buat kita. Dan terakhir, yuk kita melindungi. Udah capek-capek bikin financial check-up, udah capek-capek investasi, harus cair semua gara-gara sakit. Jangan dong, jadi punya asuransinya, minimum tadi asuransi kesehatan, juga periksa asuransi jiwa, dan terakhir kalau udah punya asetnya, ada mobilnya, ada rumahnya, dilindungi juga pakai asuransi aset. Aku kembalikan ke MC kita, Habil, silakan. Ya, menarik sekali nih Bu Ina pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi saya sedikit rekap ya sahabat dan Satria. Jadi tadi Bu Ina sudah memberikan sedikit
tips gitu ya bagaimana cara bikin financial future planning. Jadi yang pertama itu tadi yang saya catat adalah melakukan financial check up dulu gitu ya Bu Ina ya. Yang kedua berinvestasi sesuai tujuan finansial. Terus yang ketiga adalah proteksi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah supaya makin lengkap nih ilmunya, Bu Ina kita udah ada nih beberapa pertanyaan gitu ya dari sahabat dan satria gitu. Ya. Nah yang pertama itu dari Indri Harimurti. Nah, jadi gini, menabung itu kan 10% ya, Bu Ina. Apakah ada hubungannya dengan jumlah anak? Misalnya nih, jumlah anaknya 2 masih kecil, berbeda dengan yang punya anak yang 3. Bagaimana ya, Bu? Silakan Bu Nggak Ina. ada hubungannya sebetulnya. Kalau idealnya itu kita nabung sebanyak-banyaknya, Habil. Kalau bisa nabung 90%, nabung 90% ya. Terus makannya di mana, Bu? Tapi kan nggak bahagia nanti kan gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah anak, tapi sebenarnya ini lebih ke kemampuan kita. Karena saya khawatirnya justru pada saat anak lebih dari 1, si porsi yang 40% tadi, porsi untuk pengeluaran sehari-hari, malah akan membesar karena harus bayar SPP sekolah, makanannya, dan lain sebagainya. Kemampuan menabung itu cenderung lebih besar pada saat masih single, tapi niatnya lebih besar pada saat sudah menikah dan punya anak. Jadi emang kita mesti cari balance-nya begitu udah punya anak, kalau bisa nabung lebih dari 10% ya lebih bagus. Tapi tentu saja menurutku harus diseimbangi juga dengan perjalanan karir yang lebih baik. Oke, semoga menjawab ya Kak Indri. Terima kasih Bu Ina untuk pertanyaannya. Terus selanjutnya kita ada pertanyaan kedua. Ini dari Kak Dina ini namanya. Jadi Mbak Wina izin tanya, ada yang nyaranin daripada nabung susah, lebih baik nabungnya dipaksa dengan ambil hutang. Namun dananya tetap disimpan. Kalau menurut Mbak Wina gimana? Ngapain? Aku nggak setuju banget sama yang itu. Karena gini, utang itu harus dibayarkan dan ada bunganya pasti. Investasi bunganya nggak pasti. Jadi gimana kalau mau ngutang boleh, tapi pilih-pilih ngutangnya buat apa. Kalau ngutang jadi aset, jadi mobil, jadi rumah wajar kan. Sementara investasi itu untuk mencapai tujuan finansial kita. Dua-duanya adalah upaya membuat hidup kita lebih baik, tapi kayak dua jalan yang berbeda gitu, Bil. Sehingga kalau mau ngutang ya ngutang aja, kalau mau investasi, investasi aja. Penting untuk dipisah supaya apa? Supaya kita nggak halu. Jadi halu tuh bahaya banget. Aku udah investasi, ternyata lagi nyicil utang, bukan investasi. Nggak bertumbuh loh uangnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi pesan dari Bu Wina, Kerjain ya kalau dua-duanya. untuk nabung ya udah nabung aja, nggak perlu berhutang gitu ya untuk menabung. Nah, jawabannya sangat menarik nih dari Bu Wina gitu ya. Jadi melanjutkan untuk pertanyaan terakhir nih Bu Wina, karena kita nggak bisa terlalu banyak gitu ya pertanyaan. Ini udah sangat banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Tapi kita batasi cuma 3 pertanyaan aja nih Bu Wina. Dan ini pertanyaan terakhir. Nah ini dari Arziki Hidayat gitu. Assalamualaikum Bu Wina. Izin nanya, misal nih gitu ya, setelah kita udah menganalisis dan memangkas sebagian biaya-biaya yang sebenarnya tidak terlalu urgent di masa sekarang, nah apabila ada dana lebih, maka ada baiknya mengarahkannya ke tabungan sebagai dana darurat atau better ke investasi. Atau mana yang lebih prioritas nih Bu Wina? Karena di zaman serba tidak menentu ini, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya. Gitu. Silakan Bu Wina. Kita highlight tadi kekhawatirannya adalah zaman serba tidak menentu. Kalau itu yang menjadi kekhawatiran, maka ada susunan prioritas, ada 3 ya. Yang pertama adalah asuransi dulu, yang kedua baru dana darurat, yang ketiga baru investasi untuk mencapai tujuan finansial. Akan ada nih godaan untuk investasi aja deh biar cuannya cepat dan banyak. Boleh aja, tapi kalau tadi kekhawatirannya adalah ketidakpastian, maka nggak masuk logika untuk lompat langsung investasi. Karena investasi itu justru dipenuhi dengan dunia yang serba tidak pasti. Untuk kita bisa tenang, nomor 1 punya asuransi kesehatan dulu, jadi tolong dicek. Kalau kerjanya freelance, harus punya asuransi kesehatan sendiri. Kalau kerjanya sebagai karyawan, cek di kantornya dapat apa. Yang kedua,
karena lagi pandemi nih, mungkin di luar pandemi aku nggak segalak ini soal dana darurat ya, tapi karena kita lagi di tengah-tengah pandemi, maka dana darurat harus kita penuhi. Nggak harus full 12 bulan punya dana darurat, enggak. Tapi minimum 1 bulan punya deh. Supaya apa? Amit-amit kita kehilangan pekerjaan, kita punya uang sebagai dana darurat, disimpannya di tabungan atau di deposito yang bisa dipakai untuk makan 1 bulan. Nanti bulan depan nabung lagi jadi punya untuk 2 bulan. Nanti bulan depan nabung lagi jadi punya untuk 3 bulan dan seterusnya. Kalau sudah begini, bisa secara paralel untuk berinvestasi demi mencapai tujuan finansial yang kamu mau. Jadi dana darurat itu sebenarnya juga tujuan finansial ya. Cuman investasinya kita pakai produk yang rendah resiko seperti tabungan, deposito, kalaupun mau reksadana hanya yang pasar uang. Jadi buat yang pertama kali mau investasi nih, mau nyobain reksadana pasar uang, bisa banget, tapi untuk dana darurat. Oke, semoga menjawab ya Kak Arziki Hidayat. Nah Bu Wina, saya dibisikin nih sama panitia karena saking antusiasnya nih sama materi kita pada pagi hari ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Wina ya. Boleh, mari kita Oke. kejar. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Dewi gitu. Nah, dana darurat apakah harus selalu dalam bentuk cash atau bisa sebagian dikonversi dalam bentuk lain seperti logam mulia nih Bu Wina? Silakan. Bagus banget pertanyaannya. Jadi teorinya dana darurat itu harus serba liquid. Jadi kalau emergency bisa langsung kita pakai. Jadi kalau ada yang mau nyimpennya cash, boleh. Taruh di tabungan, boleh. Taruh di deposito, walaupun deposito ada batasan ngambilnya ya, boleh. Ada yang nggak tahan, kalau taruh di cash, tabungan dan deposito itu returnnya rendah banget, nggak tahan dia nggak suka. Oke, kalau gitu ada alternatif produk lain yang bisa bertumbuh tapi tetap super liquid. Contohnya adalah reksadana pasar uang dan emas yang logam mulia. Jadi kalau kita bikin gambaran dana darurat itu kayak kue lapis. Kayak kue lapis terus berlapis. Lapisan pertama itu tabungan. Lapisan kedua deposito, lapisan ketiga reksadana pasar uang, lapisan keempat baru si emas yang logam mulia. Jadi silahkan kalau mau dibagi-bagi dana daruratnya nggak cuma di satu tempat aja, nggak cuma cash aja, bisa tadi pakai 4 produk. Oke, mantap sekali. Ibarat kita nyimpan telur ya Bu Wina. Di Betul, satu jangan di keranjang aja. rak gitu ya, satu di mana nanti kalau seandainya gempa gitu. Nggak pecah semua. Jadi nggak kena semua, masih ada telur, persediaan telurnya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bu Wina, ini dari Kak Egi gitu ya. Jadi beliau mengatakan terdapat teori don't put all your eggs in one basket gitu ya. Yes. Menurut Bu Wina nih, pembagian instrumen investasi yang paling pas untuk seorang karyawan swasta dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi gitu ya, seperti apa sih Bu Wina? Oke, itu pertanyaan untuk portfolio manager. Aku bukan portfolio manager, jadi karena aku bukan fund manager, bukan portfolio manager, nggak bisa sok tahu jawab. Itu kayak nanya tentang bedah jantung ke dokter anak. Nah, beda kan ilmunya kan, walaupun sama-sama kedokteran, nah sama, walaupun sama-sama ilmu keuangan, tapi aku nggak bisa sok tahu dan bilang gini aja komposisinya, itu sok tahu namanya. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya dalam ilmu financial planning, kita bisa membagi berdasarkan tujuan finansialnya. Kasih contoh ya, misalnya umurnya 30 tahun. Maka kita bisa memilih tujuan finansial itu ada yang terjadi dalam 5 tahun, ada yang terjadi dalam 10 tahun, ada yang terjadi di atas 10 tahun, di atas 15 tahun. Dengan cara itu aja, jadinya kita tahu semua tujuan finansial yang akan terjadi di atas 10 tahun atau di atas 15 tahun untuk si teman kita yang umurnya 30 ini, misalnya dana pendidikan S1 buat anaknya atau dana pensiunnya, itu masih lama banget. Maka itu akan menggunakan produk-produk agresif setara reksadana saham atau saham. Tapi untuk jangka waktu pendek, misalnya dana menikah dulu deh, boro-boro mikirin anak mau S1, nikah dulu kali Kak gitu ya. Habis itu mau apa lagi? Mau dana darurat, itu kan jangkanya pendek, ingin tercapai di bawah 5 tahun bahkan di bawah 3 tahun. Akan menggunakan produk-produk yang resikonya sangat rendah, tabungan, deposito, kalaupun reksadana hanya yang pasar uang. Lewat itu aja diversifikasi otomatis terjadi. Karena artinya untuk yang jangka panjang, setor untuk tujuan yang pakai produk agresif itu setornya sedikit-sedikit. Tapi untuk yang jangka pendek, setornya lebih besar, pakai produk yang resiko rendah. Jadi otomatis kamu akan punya macam-macam produk, ada yang resikonya tinggi, agresif dan returnnya tinggi, ada yang resikonya rendah, returnnya juga rendah. Bedanya adalah kita mau pakai produk itu untuk jangka waktu yang berbeda.
Jadi sebetulnya tadi yang paling penting adalah bikin dulu tujuan finansial untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Tadi apa kata kuncinya? Produknya mengikuti tujuannya. Jadi bukan, ayo kita bikin portofolio. Kamu bukan portofolio manager, kamu financial planner untuk dirimu sendiri. Maka otomatis diversifikasi bisa terjadi kalau kita memilih produk sesuai dengan jangka waktu tujuan kita. Oke, mantap sekali. Jadi harus dikaji ulang gitu ya, Bu Ina, dari segi finansial kita. Nah, kita masih ada pertanyaan nih, Bu Ina. Nah, ini Silakan. dari Kak Rizka. Ya, Kak Rizka Rianti gitu. Nah, tadi kan Bu Ina udah ngasih tahu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini pertanyaannya adalah Bu Ina ada rekomendasi nggak sih? Nah, sekarang ini udah langsung aja deh rekomendasinya apa gitu ya untuk investasi terbaik dan jangka panjang gitu. Jadi Nggak ada. kuncinya. Tadi aku udah disclaimer kan, aku financial trainer, tugas aku ngajar, kamu yang harus pilih sendiri. Aku bukan financial advisor, jadi kalau kamu mau punya rekomendasi, kenapa nggak kamu pelajari dulu kebutuhan kamu apa, sehingga kamu bisa mengambil keputusan investasimu sendiri. Soalnya nih, kalau untung aku nggak dibagi, kalau rugi aku juga nggak ikut-ikut. Tadi buat panduan aja, kalau jangkanya panjang, produk yang biasanya digunakan, bukan rekomendasi ya, setara reksadana saham atau saham. Bedanya adalah untuk bisa ikutan investasi saham butuh ilmu lebih banyak menurut aku. Kalau untuk reksadana saham kita tinggal ngikut aja, setorannya bisa dari kecil-kecil. Sementara kalau mau investasi saham, kita mesti belajar sampai portofolio itu kayak apa. Oke, jadi nggak ada ya sahabat sama Nggak Satria ada, yang terbaik jangka panjang nggak nggak ada ada. rekomendasi. Iya, kalau ada saya juga mau tuh, Bu Ina. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini antusias banget nih Bu Ina gitu ya. Seru-seru. Oke, nah ini cukup menarik nih gitu ya. Bu Ina, haruskah saya melunasi semua hutang sebelum mulai berinvestasi? Nah ini pertanyaan dari Kak Aji nih Bu Ina, silakan Bu Ina. Bagus pertanyaannya. Apakah harus melunasi semua utang? Mari kita ambil logikanya gini. Kalau saya punya 10 juta ditaruh di deposito, paling-paling bunganya berapa sih? 3%, 4%, potong pajak. Sementara kalau saya punya utang dan utang ini utang kartu kredit atau utang pinjol, bunganya itu membuat utang saya tumbuh minus 20%, 30%, bahkan kalau pinjol itu bisa 200%. Nggak masuk kan jadinya kan? Punya deposito 10 juta sama punya utang kartu kredit 10 juta itu hasil return dari depositonya langsung habis kemakan sama bunga dari utangnya. Jadi kalau utangnya adalah utang-utang konsumtif seperti utang kartu kredit, utang pinjol, maka utang-utang ini mending diberesin dulu aja. Nggak usah investasi dulu. Tapi kalau utangnya adalah utang KPR rumah misalnya, kita bisa ukur selama kemampuan cicilan kita itu masih di bawah 30%, maka kita akan punya ruang untuk bisa berinvestasi dan bayar cicilan rumah paralel bersamaan. Jadi dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah lunasin dulu utangnya kalau utangnya utang kartu kredit dan pinjol. Tapi kalau utangnya adalah cicilan KPR yang masih di bawah 30% cicilannya, kita bisa lakukan investasi paralel barengan sama cicilannya. Oke, mantap sekali. Jadi gitu ya, sahabat sama Satria. Kalau seandainya untuk lifestyle gitu ya, mendingan dilunasin dulu nih hutangnya baru berinvestasi gitu. Mantap sekali nih Bu Ina. Ini kita lanjut ya Bu Ina. Masih banyak waktu ya? Wah, Masih alhamdulillah kalau gitu. ada. Nah ini pertanyaan dari Kak Afifa nih gitu. Nah untuk proteksi, nah tadi kan kita bicaranya financial check up gitu, investasi. Nah ini ada yang bertanya tentang proteksi nih Bu Ina. Nah untuk proteksi kesehatan sebaiknya memilih asuransi khusus proteksi kesehatan saja atau unit link gitu Bu Ina. Yes. Zaman dulu aku terkenal banget beli asuransi itu asuransi aja ya. Tapi itu 18 tahun yang lalu ya. Nah, produk asuransinya juga udah berubah. Jadi sekarang sebetulnya kalau memang fungsinya untuk proteksi, beli unit link asalkan proteksinya dibenerin, boleh. Artinya gini loh, kalau kita mau investasi, udah jelas nggak akan maksimal lewat unit link, lewat reksadana aja. Tapi kalau mau proteksinya, beli asuransi murni dengan asuransi unit link, itu sekarang udah hampir paralel.
mirip-mirip. Bahkan asuransi kesehatan digabung sama asuransi jiwa dan investasi jadi unit link, itu udah ada yang bisa memberikan manfaatnya maksimal sehingga bedanya tuh tipis banget sama asuransi yang murni. Aku sendiri masih beli asuransi yang murni, tapi udah lihat beberapa trainer di KM Financial yang beli unit link, tapi untuk proteksinya dia benar-benar minta yang maksimal. Dengan cara begitu, artinya fokusnya kemana? Ke fungsi proteksinya. Silakan dicoba ya. Cari-cari ya sama agennya ya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, Bu Ina. Nah, ini pertanyaan dari Teh Ane nih, gitu ya. Kalau tadi kan yang bertanya untuk diri sendiri nih, Bu Ina. Nah, ini ada yang nanya nih. Kalau boleh tahu, Mbak Wina sendiri mengambil jenis investasi apa dan kenapa? Silakan, Bu Ina. Oke, aku ceritain ya. Investasi itu ada dua jenis. Ada namanya investasi akumulatif, setor sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit terus dipakai untuk mencapai tujuan finansialnya. Karena aku punya anak, jadinya tujuan finansial utama aku dengan suamiku adalah uang kuliahnya anak-anak. Lalu ada satu lagi tujuan finansialnya yang bisa kita capai melalui investasi generatif. Bedanya ya, kalau investasi generatif kita ngumpulin modal dulu, kemudian modal itu dipakai untuk mewujudkan aset. Asetnya bisa bisnis, bisa properti, dan bisa surat berharga. Nah, kalau lihat portofolio besarnya, investasi aku dan suamiku itu justru banyaknya di bisnis. Tapi sifatnya untuk yang generatif. Jadi bisnisnya bisa menghasilkan untuk keuangan keluarga kami. Mungkin dalam waktu 20 tahun ke depan, si bisnis-bisnis ini mungkin akan ada yang nggak bisa dipertahankan, karena bisnis itu nggak semuanya bisa bertahan selamanya. Mungkin akan berubah menjadi surat berharga, mungkin akan jadi bonds, akan jadi obligasi yang bisa memberikan kayak pengganti gaji bulanan. Nah, itu untuk investasi generatif. Tapi untuk investasi yang akumulatif, aku melihat perbedaan yang nyata sekali dalam 20 tahun aku berinvestasi. Zaman dulu investasi aku waktu anak masih bayi, itu betul-betul investasi agresif. Reksadana saham sama saham hajar aja, bahkan aku berani trading gorengan sampai kebakaran. Hancur banget. Tapi dalam 20 tahun ternyata berubah. Karena anak-anaknya udah agak besar, sekarang uang untuk anak-anak itu kuliah yang dulu dikumpulin pakai reksadana saham, sekarang semua udah ada di reksadana pasar uang. Jadi kalau mau dilihat komposisinya, komposisi reksadana kami itu justru banyaknya ada di pasar uang karena semua udah standby buat bayar uang kuliahnya anak-anak yang besar. Aku masih ada satu anak yang kecilnya masih SD, nah untuk dia masih pakai reksadana saham. Yang masih juga pakai reksadana saham adalah uang pensiun. Jadi kalau bertanya, Wina pakainya investasi kayak apa? Tadi inget ya, backstage story orang itu berbeda-beda. Jadi jangan langsung diikutin tuh. Kenapa? Mungkin kita ada berbeda usia, mungkin kita ada berbeda jumlah anak dan usia anak, mungkin juga kita akan berbeda kemampuan untuk mengelola si aset generatifnya. Contoh tadi untuk aset generatif, aku sama suami senangnya bisnis. Kalau ke properti, kami nggak berhasil terus beli properti, tapi akhirnya tidak bisa untuk disewakan, nggak cukup sabar untuk mengelolanya. Siapa tahu kamu justru orang yang rajin dan telaten melihara properti dibandingkan kami. Itu tadi bukan rekomendasi loh, cuma contoh aja ya. Balik lagi ke Abil, silakan. Oke, jadi memang harus benar-benar ya financial check up tadi lah yang jadi tailor-made ke kita sendiri, gitu betul. Ya, Ibu Wina ya, luar biasa. Semoga menjawab ya, Teh Ana. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Eko Nur Haryadi nih, Bu Wina. Nah, Bu Wina, apakah aman bermain saham menggunakan aplikasi saham online? Nah, bagaimanakah tips untuk memilih aplikasi yang terpercaya nih, Bu Wina? Silakan, Bu Wina. Kemarin tuh sempat ada kasus aplikasi robot trading yang ternyata scam ya. Jadi orang udah naruh uang di situ terus uangnya hilang. Tentu saja ini menyebabkan banyak orang kecewa dan kapok buat berinvestasi. Padahal sebetulnya tentu saja nggak bisa begitu. Hanya karena ada satu pihak di industri, jangan sampai itu menyebabkan semua pihak di industri ini jadi tercoreng namanya. Yang pertama harus kita perhatikan tentu saja adalah yang namanya pasar modal itu diatur sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ketika ada aplikasi-aplikasi, yang harus kita cek pertama adalah dia ada izin lisensi dari OJK-nya atau tidak. Kalau saya lebih nyaman tentu saja aplikasi itu adalah aplikasi yang memang digunakan oleh perusahaan sekuritas. Sekuritas itu adalah broker ya,
broker saham. Jadi kalau kita mau jual beli saham, kita tuh harus mendaftar dulu ke broker saham. Nah, broker saham ini harus yang memang sudah ikut sama OJK, terdaftar, dan tentu artinya berlisensi, boleh mengoperasikan jual beli saham. Dengan begitu, nggak bisa kita akan masuk ke aplikasi abal-abal yang tidak ada hubungannya dengan broker saham yang sudah terafiliasi dan memiliki lisensi dari OJK. Jangan khawatir, harusnya kalau ini pasar saham, pasar modal, mau jual beli saham atau jual beli obligasi, pemainnya yang memang sudah dipantau sama OJK. Jadi lihat-lihat ya, kamu belinya saham atau bukan nih, karena kadang-kadang ngakunya robot trading ternyata bukan saham. Oke, jadi harus dicek dulu ya Bu Wina ya. Ini aplikasinya ini udah verified belum ya sama OJK atau tidak gitu. Jadi semoga menjawab ya Pak Eko. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Bowo nih gitu. Nah setelah kita buat plan, namun setelahnya ada kebutuhan dadakan nih Bu Wina gitu ya, bayar credit card gitu ya, atau investasi atau bahkan bikin bisnis gitu. Apakah ada solusi gitu jika plan atau goals atau tujuan kita harus berubah sampai akhirnya gitu Bu Wina? Revisi. Jadi hidup kita itu nggak statis, hidup kita tuh berubah terus. Kalau hidup kita berubah terus, maka kita juga mesti revisi plannya. Plan itu dibikin untuk memenuhi hidup kita kan. Jadi suka ada mitosnya gini, kan udah bikin rencana keuangannya begini, ya udah harus ngikutin gini aja. Oh enggak gitu, justru rencana keuangan itu dibuat berdasarkan asumsi pada satu masa. Hidup kita kan nggak berhenti aja, hidup kita berubah terus. Jadi dalam 1 tahun, dalam 3 tahun, hidup kita nggak akan sama. Maka plannya harus direvisi. Justru kalau udah bikin plan akan kelihatan, kemarin tuh kita bikin plannya begini. Setelah 3 tahun, justru dengan plan yang ada ini kita bisa lihat, plan ini nih membuat kita arahnya ke sana. Ternyata kita harusnya belok ke sini loh, direvisi plannya. Jadi ada beberapa kali nih aku misalnya bikin plan pakai sebuah produk gitu ya. Tapi ternyata misalnya pendidikan anak deh yang paling gampang. Ternyata untuk bayar uang sekolah SD tuh aku udah ada uang lagi, rezeki tambahan. Oh ya udah, ngambil aja dari rezeki tambahan itu buat bayar SD. Jadi si produk ini nggak jadi aku cairin. Ya udah kita revisi, produk ini bisa dipakai untuk di SMP misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya supaya kita kebayang. Atau rencananya tadinya mau punya apartemen untuk disewain. Ternyata di tengah jalan dia bisa disewain 2 tahun, sesudah itu sepi, nggak ada yang nyewa. Maintenance-nya banyak. Nggak tahan aku, kita cairin aja yuk apartemennya. Dan ternyata jual apartemen nggak gampang kan. Butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa menjual, misalnya 3 tahun kemudian ketika udah terjual, oh kita beliin tanah aja deh, nggak menghasilkan, tapi bisa jadi tanah untuk bangun rumah pensiun. Contohnya kayak begitu. Jadi jangan berpikir bahkan saat punya aset yang udah bisa menghasilkan, financial freedom nih 10 tahun yang lalu, ternyata dalam 3 tahun pun aset-aset itu bisa berubah cara dia menghasilkan uang. Jadi be flexible, sebuah rencana itu hanya alat untuk membantu kita membuat keuangan kita bisa lebih teratur. Tapi tentu saja harus direview, harus direvisi. Oke, jadi harus fleksibel nih. Jadi kata kuncinya gitu ya Bu Wina. Nah pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Suryanto. Nah Mbak Wina, apakah baik untuk ikut asuransi yang sekaligus ada produk investasinya nih? Tadi udah kita bahas ya. Aku penganut asuransi untuk fungsi proteksinya. Jadi kalau mau investasi, nggak usah di asuransi, investasi aja di produk investasi gitu. Tapi aku tidak anti sama unit linknya. Tapi aku mau kalau beli asuransi unit link, coba cek sama agennya, fungsi proteksinya dimaksimalkan. Zaman dulu nih 20 tahun yang lalu, orang tuh beli asuransi kesel karena ternyata ceritanya buat investasi, uangnya kepotong banyak biaya. Zaman sekarang orang beli unit link tuh udah sadar bahwa ketika beli unit link iya ada investasinya, tapi sebetulnya yang paling penting itu adalah proteksinya. Jadi si asuransi kesehatan ini harus bagus. Oke, semoga menjawab ya Pak Suryanto. Oke, Bu Wina sepertinya sudah selesai sesi tanya jawab kita. Banyak Tadi ternyata. kalau nggak luar biasa nih Bu Wina, materinya banyak mengundang ini interest gitu ya dari sahabat Indosat Uri maupun dari Satria. Nah, sekarang saatnya nih Bu Wina dari 12-an tadi ya kalau nggak salah pertanyaannya gitu. Kita Ibu Wina akan memilih satu pertanyaan terbaik dan antara banyak sekali pertanyaan yang sudah diberikan dan akan diinfokan setelah sesi ini berakhir karena ya saya pun juga nggak apa tadi yang nanya siapa gitu ya Bu Wina ya. Jadi nanti kita akan kabarin nih sahabat, jadi stay tune ya.
Oke, jadi sahabat seru sekali ya sesi webinar kita kali ini. Kita diskusi banyak banget nih dengan Bu Wina, ya, tentunya berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh panitia People Fest mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bu Ligwina Hananto untuk kehadirannya serta untuk sahabat Indosat Ooredoo dan Satria yang telah berpartisipasi memeriahkan acara webinar kali ini. Sebagai penutup, jangan lupa ikuti challenge kita dengan menggunakan hashtag Journey Towards the New Chapter. Dan sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya bersama Ibu Lisa Konita, The Art of Designing Your Career and Development Path, right away setelah acara webinar ini selesai. Untuk mengikuti webinar selanjutnya, silakan kembali ke conference room dan klik join di webinar selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.